Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai hubungan negara-negara Asia Timur dengan Indonesia. Kelompok 4 terdiri dari saya, Sekar Febrial Rasati, Grace Natalia, Gisela Cangga Mahardika, dan Umiatul Hamid. Pada materi ini, kami akan membahas mengenai hubungan Indonesia dengan Korea Utara, hubungan Indonesia dengan Korea Selatan, hubungan Indonesia dengan Jepang, dan hubungan Indonesia dengan Cina. Hubungan antara Indonesia dengan Korea Utara. Kita mulai pada sejarahnya. Indonesia adalah satu dari sedikit negara di dunia yang masih membina hubungan baik dengan Korea Utara. Hubungan diplomatik dan penempatan kedutaan antara Indonesia dengan Korea Utara telah terjalin sejak masa pemerintahan Insinyur Soekarno dan Kim Il-sung pada tahun 1960-an. Indonesia memiliki kedutaan besar di Pyongyang, sedangkan Korea Utara memiliki kedutaan besar di Jakarta. Ketika Kim Il-sung mengunjungi Indonesia pada tahun 1965, Presiden Soekarno mengajaknya berkeliling kebun raya Bogor dan Kim Il-sung tertarik pada bunga anggrek. Kemudian, Soekarno menamai anggrek tersebut dengan nama Kim Il-sungia dan menyebutnya sebagai simbol hubungan persahabatan yang abadi antara kedua negara. Lalu selanjutnya adalah hubungan konvensional antara Indonesia dengan Korea Utara. Pada era Presiden Soeharto, Indonesia lebih condong dekat pada Amerika Serikat dan juga pada Korea Selatan. Tetapi Indonesia secara resmi tidak pernah memutuskan hubungan dengan Korea Utara. Ikatan bersejarah Indonesia dengan Korea Utara ditegaskan kembali di bawah Presiden Megawati Soekarno Putri, yang kala itu mengunjungi Pyongyang pada tahun 2002 untuk membangun hubungan dengan pemimpin Korea Utara saat itu, yaitu Kim Jong-il. Kemudian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berdasarkan prinsip Thousand Friends Zero Enemy, untuk terlibat kembali secara diplomatis dan meningkatkan ikatan ekonomi dengan Korea Utara. Selanjutnya adalah hubungan kontemporer antara kedua negara. Selain hubungan dalam segi politik yang dijalin oleh Indonesia dengan Korea Utara, kedua negara juga menjalin kerjasama dalam bidang olahraga. Kerjasama ini didukung dengan adanya Memorandum of Understanding antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kementerian Perkembangan Jasmani dan Olahraga Republik Demokratik Rakyat Korea. Berikut merupakan beberapa kerjasama antara Indonesia dengan Korea Utara dalam bidang olahraga. Yang pertama yaitu pertukaran kunjungan para pejabat senior, pertukaran kunjungan dan kerjasama antar atlet, pelatih, pakar, spesialis dan peneliti di bidang olahraga, lalu pengembangan fasilitas dan peralatan olahraga, kerjasama dalam tindakan-tindakan anti-doping, menyelenggarakan kompetisi persahabatan dan program pelatihan bersama untuk berbagai cabang olahraga, mempromosikan dan mengembangkan olahraga tradisional, dan yang terakhir adalah kerjasama antar lembaga olahraga kedua negara untuk memfasilitasi seminar, riset, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas ilmu olahraga. Hubungan Indonesia dan Korea Selatan. Hubungan diplomatik kedua negara mulai dijalin pada September 1973. Namun hubungan tingkat konsulat telah dimulai pada Agustus 1966. Kunjungan Presiden Moon Jae-in ke Indonesia pada November 2017 membuat status kemitraan kedua negara menjadi Special Strategic Partnership dengan fokus kerjasama pada 4 area, yaitu pertahanan dan hubungan luar negeri, perdagangan bilateral dan pembangunan infrastruktur, people-to-people exchange, serta kerjasama regional dan global.
Kedua negara juga secara aktif saling mendukung di berbagai forum-forum, baik regional maupun internasional. Sektor ekonomi. Bulan Mei 2017, Presiden Moon Jae-in menetapkan kebijakan New Southern Policy yang mengarah pada peningkatan hubungan Korea Selatan dengan negara-negara ASEAN dan India. Indonesia-Korea Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace yang dikeluarkan di Istana Bogor tanggal 9 November 2017 menjadi landasan bagi bidang-bidang prioritas kerjasama kedua negara. Untuk bidang ekonomi, prioritas kerjasama yang disepakati antara lain 1. Meningkatkan komunikasi strategis pada tingkat tinggi. 2. Terus meningkatkan dan memperluas hubungan investasi dan perdagangan. 3. Indonesia mendorong perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk mengembangkan usaha dan investasi di Indonesia. 4. Korea Selatan mendukung upaya Indonesia untuk memperkuat infrastruktur. 5. Kedua negara sepakat untuk memfasilitasi investasi di bidang-bidang pertumbuhan baru. 6. Memulai kerjasama triangular untuk membantu pembangunan di negara ketiga. Dalam kunjungan balasan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan pada September 2018, telah ditandatangani kesepakatan kerjasama antara kedua negara dalam bidang ekonomi, yaitu MOU terkait Industri 4.0 dan MOU terkait kerjasama ekonomi dalam industri dan energi. Berdasarkan total nilai realisasi investasi selama periode tahun 2012 hingga semester pertama 2018, Korea menduduki urutan keempat dari 144 negara penyumbang FDI di Indonesia. Mengacu kepada data BKPM, terdapat 2.160 proyek dari Korea Selatan telah terrealisasi dengan nilai realisasi investasi sebesar 1.370 juta US dollar. Selain itu, pada tahun 2018, nilai perdagangan non-migas Korea Selatan dan Indonesia mencapai angka 15,18 miliar US dollar. Serta terdapat beberapa produk Indonesia yang diekspor ke Korea Selatan seperti minyak nabati, alas kaki, dan produk setengah jadi dari besi dan baja. Sektor sosial budaya. Dalam bidang pariwisata, pada tahun 2018, jumlah wisatawan Korea Selatan ke Indonesia berjumlah 358.000 orang. Sementara, wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Korea Selatan berjumlah 249.000. Dalam 5 tahun ke depan, wisatawan Korea Selatan yang berkunjung ke Indonesia diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya media Korea yang menjadikan Indonesia sebagai tempat syuting berbagai variety show dan liputan mengenai tempat wisata maupun budaya Indonesia di TV lokal Korea. Begitu juga dengan Indonesia yang menjadi salah satu pangsa pasar K-pop terbesar di dunia. Dalam bidang pendidikan, kedua negara telah melakukan pertukaran guru dan tenaga pengajar, pertukaran ahli di bidang primary and secondary education, kerjasama antar universitas atau sekolah, recognition of degrees, human research development, pemberian beasiswa, joint research, dan penyelenggaraan seminar. Saat ini, terdapat 2 universitas di Korea yang memberikan pengajaran studi mengenai Indonesia, yaitu Hankuk University for Foreign Studies dan Busan University for Foreign Studies. Bukti lain kedekatan hubungan Indonesia dengan Korea Selatan adalah terpilihnya Indonesia sebagai salah satu negara dari 4 negara yang dipilih untuk menjadi prioritas ekspor alat medis, terutama alat tes COVID-19 dari ratusan negara lainnya. Sektor militer dan pertahanan diwujudkan dalam pengadaan alutsista dari industri pertahanan Korea Selatan untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI dengan pembelian Panzer Tarantula, submarine Changbugu class, dan pesawat latih tempur Golden Eagle, serta pesawat latih ringan. Pihak Korea juga membeli alutsista dari pemerintah Republik Indonesia berupa pesawat CN-235 untuk digunakan oleh Republic of Korea Air Force dan Korean Coast Guard sebagai bentuk imbal dagang. Selain itu, terdapat juga pelaksanaan latihan personel militer pada fasilitas latihan Presidential Security Service Korea Selatan di Indonesia, serta pengiriman personel militer untuk studi tingkat Lemhanas, Sekolah Staf Komando Angkatan dan Advanced Course. Hubungan komunikasi antara TNI dengan militer Korea Selatan juga terus berlangsung dan cukup erat. Hal tersebut ditandai dengan diselenggarakannya forum diskusi berupa Army to Army Talks, Navy to Navy Talks, dan Airman to Airman Talks yang menjadi forum dalam menyampaikan kepentingan dari kedua belah pihak. Hubungan Indonesia dengan Jepang.
Indonesia dan Jepang telah menjalankan hubungan diplomatik selama 62 tahun dan menjadi salah satu hubungan diplomatik terkuat di Asia Timur. Pada Desember 2018 lalu, Indonesia dan Jepang memperingati 60 tahun hubungan diplomatik dengan pencetusan kerjasama dengan nama Project 2045. Sektor ekonomi, Jepang berusaha membantu Indonesia mencapai visinya menjadi 5 besar ekonomi global pada tahun 2045 melalui investasi. Indonesia dapat memperkuat ekonomi yang berorientasi ekspor dan stabilkan neraca berjalan. Investasi ini juga diupayakan membantu lebih dari 1.750 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia melalui produksi barang-barang berkualitas ekspor, loyalitas pelanggan yang lebih besar, dan peningkatan permintaan. Berdasarkan statistik dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Jepang menempati peringkat pertama dalam realisasi investasi dengan total FGD sebesar 4,7 miliar US dollar pada 2013. Sedangkan pada kuartal keempat 2017, Jepang menempati peringkat kedua dalam realisasi investasi yang mencakup 2069 proyek di Indonesia. Sektor politik. Di sisi politik, kedua negara adalah pendukung kuat demokrasi. Terlepas dari berbagai tingkat kedewasaan pemerintah Indonesia dan Jepang, sebagai salah satu pemerintahan demokratis stabil tertua di Asia, Jepang mencoba membantu Indonesia dalam mendalami demokrasi sebagai negara yang memiliki usia demokrasi yang relatif muda. Sektor pertahanan. Sebagai bagian dari Indo-Pasifik, Jepang dan Indonesia memiliki strategi serupa untuk mengendalikan pertengkaran di perairan regional yang seringkali melibatkan konflik Laut Cina Selatan. Indonesia dipandu oleh kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, sehingga menggunakan diplomasi dan kerjasama untuk penyelesaian. Jepang juga memilih menggunakan kerjasama dan diplomasi internasional. Terbukti dalam strategi kebijakan luar negeri bebas dan terbuka Indo-Pasifik yang bekerja untuk mempromosikan supremasi hukum, konektivitas dan stabilitas untuk membangun tatanan maritim yang bebas dan terbuka di Indo-Pasifik. Sengketa teritorial masa depan di Indo-Pasifik cukup potensial, sehingga Jepang dan Indonesia memastikan bahwa ketegangan tidak meningkat dan pemerintah Asia Timur memilih untuk menahan diri dari menggunakan kekerasan atau hard power. Selanjutnya ada hubungan negara-negara Asia Timur dengan Indonesia, contohnya yaitu hubungan Indonesia dan Cina. Hubungan diplomatik kedua negara pertama kali didirikan pada tahun 1950 dan lebih daripada dengan negara lain. Hubungan dengan Cina pada tingkat yang lebih rendah atau lebih besar terus mempengaruhi urusan dalam negeri, karena salah satu alasannya adalah pengaruh signifikan dari warga Cina dan Indonesia dan sentimen-sentimen dari masyarakat terhadap pemerintahan Cina. Keduanya saat ini berada pada level hubungan comprehensive strategi sejak tahun 2013. Hubungan selanjutnya Indonesia-Cina dalam bidang ekonomi. Perdagangan bilateral mencatat pertumbuhan yang cukup cepat antara kedua negara. FDI Cina di Indonesia juga meningkat pesat. Kedua negara menandatangani beberapa dokumen kerja penting seperti Program Pembangunan 5 Tahun Cina-Indonesia untuk Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan dan Perjanjian antara Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok dan Pemerintahan Republik Indonesia tentang Industri Terpadu Indonesia-Cina. Bank-bank sentral dari kedua negara memperbaharui pengaturan pertukaran mata uang bilateral rupiah Tiongkok atau rupiah Indonesia dengan nilai total CNY 100 miliar. Kedua negara membuat kemajuan positif dalam kerjasama mereka di bidang infrastruktur, energi, sumber daya, manufaktur, dan pertanian. Berbagai upaya dilakukan untuk memanfaatkan dengan baik kredit pembeli ekspor
preferensial yang diberikan Cina kepada Indonesia. Selanjutnya, hubungan Indonesia dan Cina dalam bidang pertahanan. Sebelumnya, Indonesia dan Cina pernah memperluas hubungan pertahanan, maritim, dan kerjasama antariksa. Kementerian Pertahanan kedua negara mengadakan konsultasi pertahanan dan keamanan dengan memperlakukan mekanisme Navy to Navy Cooperation Talk dan mengadakan berbagai pertemuan. Namun, saat ini kondisi kedua negara sedang mengalami dilema terkait konflik Laut Cina Selatan yang terjadi. Dalam hal ini, Indonesia perlu menghadapi Cina baik secara bilateral maupun multilateral bersama-sama dengan negara anggota ASEAN lainnya. Ketegangan dalam konflik ini sewaktu-waktu dapat mengancam keberlangsungan kerjasama yang telah terjalin mengingat sikap Cina yang lebih agresif dalam konflik tersebut. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan tanya kepada forum yang telah disediakan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.